bertemu lagi bersama aku, Kumala. Di video kali ini aku menunjukkan sesuatu yang baru, spesial banget, yaitu konten judulnya Impresi. Nah, Impresi ini adalah konten khusus buat aku untuk mengulas buku-buku yang sudah aku baca. Impresi itu kan kesannya. Aku tidak menyebutkan review atau ulasan, tapi aku akan menyebutnya dengan impresi. Jadi, buku pertama yang akan aku berikan kesan adalah tada! Potongan Tubuh. Ini adalah sekumpulan cerpen atau antologi cerpen gitu yang diterjemahkan oleh penerbit Baca. Nah, di sini ada sekitar 7 cerpen gitu deh yang memuat. Aku udah baca buku ini dan hasilnya kayak gimana? Nonton video aku sampai selesai. Nah, sebelum aku mulai untuk memberikan kesan pada buku ini, aku minta tolong banget sama kalian untuk like dan subscribe channel aku, karena subscribe itu gratis lah. Oke, kita langsung aja mulai untuk memberikan kesan pada buku Potongan Tubuh ini. Di buku ini terdapat 7 cerpen, yaitu yang pertama adalah Benar Aku Seekor Jerapah, kedua Pecinan, ketiga Istri Laki Miskin, keempat Tanah Milik Ayah, kelima Menara Pasir, 6 Sebatang Jarum, dan yang ketujuh adalah Potongan Tubuh. Nah, ini adalah sebuah antologi yang diterbitkan oleh penerbit Baca, ditulis oleh 7 penulis Korea Selatan. Ya, tentunya aku tidak akan memberikan kesan pada ke-7 cerpen itu. Aku akan memberikan kesan pada 3 cerpen aja, dan untuk aku cukup biar kamu juga penasaran dan membeli buku ini. Cerpen yang pertama adalah Benar Aku Seekor Jerapah. Nah, jadi di cerpen Benar Aku Seekor Jerapah ini menceritakan mengenai pekerja paruh waktu yang dia bekerja di mana aja, di pom bensin, di supermarket, tapi yang lebih ditonjolkan di sini adalah dia bekerja di stasiun. Sebagai apa? Tentunya dia sebagai pendorong. Dia bekerja sebagai pendorong penumpang ya, biar kereta-kereta yang di sana itu muat untuk semua penumpang. Jadi ada pekerjaan seperti pendorong penumpang. Nah, aku juga sebenarnya baru tahu ini sih. Ternyata ada pekerjaan seperti itu di Korea Selatan. Agak nggak lazim juga ya. Jadi si tokoh utama ini dia mempunyai perhitungan aritmetika yang tentunya perhitungan aritmetika tiap pribadi itu berbeda. Dia dengan ayahnya juga berbeda. Suatu ketika dia harus bertemu dengan ayahnya di stasiun dan mendorong tubuh ayahnya. Nah, sebenarnya dia juga tidak akan keberatan untuk mendorong tubuh penumpang yang lain, tapi dia sedikit merasa malu ketika mendorong tubuh ayahnya untuk masuk ke dalam kereta. Tapi sampai suatu ketika ayahnya tidak terlihat lagi, dia tidak bertemu ayahnya, ibunya mulai sakit, dia juga mulai memasukkan neneknya ke panti jompo. Yang menarik adalah suatu ketika dia bertemu dengan, bukan bertemu sih, dia melihat seekor jerapah yang berjalan di peron. Tapi entah kenapa dia itu seperti melihat jerapah itu ada ayahnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus jerapah? Nah, ini adalah yang akan aku berikan kesannya. Jerapah seperti yang kalian ketahui bahwa hewan itu adalah hewan yang tinggi, lalu dia juga hidup di alam liar, iyalah ya. Nah, jadi kehidupan jerapah itu tidak mulus, alias dia penuh dengan perjuangan dan penuh dengan kesakitan. Ada 2 fakta yang aku temukan setelah aku baca-baca referensinya, yaitu yang pertama adalah dari sisi ibu jerapah dulu. Setelah anaknya lahir, sang induk akan langsung menempatkan tubuhnya di atas sang anak, lalu menendang-nendangnya sampai si anak itu mau bangun dan mau berdiri dan belajar berjalan. Hal itu tentunya akan terlihat sangat kasar, tapi ternyata bagi induk jerapah itu adalah hal yang sangat mendidik bagi anaknya. Nah, sampai ketika si anak jerapah itu dia bisa berdiri, dia akan langsung mengajari anaknya itu untuk berjalan, bergerak, bahkan berlari, karena memang hal itu yang sangat dibutuhkan oleh anak jerapah itu untuk hidup di alam liar. Dari fakta tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa ternyata di kehidupan kita ini aja banyak sekali tantangannya, ya kan? Banyak sekali hal-hal yang membuat kita harus bertahan,
hidup di dunia luar, ya kan, bagaimana tentang mental kita siap atau enggak, bagaimana kita bisa bertahan hidup di dunia yang katanya fana ini. Nah, di cerpen yang kedua ini aku mengambil judul yaitu Istri Lelaki Miskin. Jadi ceritanya adalah seorang ada sebuah keluarga yang tinggal di Korea Selatan ya, tapi mereka itu menjalani kehidupan yang kurang stabil, kehidupan keluarga rumah tangga yang kurang stabil maksudnya. Nah, suatu ketika sang suami itu menemukan dia sang istrinya. Sorry, okay. Nah, suatu ketika dia menemukan diari sang istrinya dan terkejut ketika dia membaca tulisan-tulisan dari istrinya tersebut. Ternyata mengungkapkan bahwa tentang kehidupan mereka berumah tangga selama ini, pandangan-pandangan si istrinya seperti itu. Di beberapa tulisan sang istri itu mengungkapkan bahwa dia itu sebenarnya belum menikah, terus juga dia punya pacar, dia bekerja sebagai pengurus anak seperti itu. Suaminya tentu saja terkejut karena ternyata si istri itu menganggap bahwa kehidupannya sebagai istri itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan. Dari cerita ini tentunya yang bisa kita ambil adalah meskipun tidak melakukan kejahatan seperti memukul istri atau berbicara kasar dengan istri, tapi ternyata tidak memperhatikan keluarga juga termasuk sebuah kejahatan. Si tokoh suami itu ternyata dia bekerja sebagai marketing dan tidak memiliki waktu luang untuk bermain dengan anak-anaknya, untuk berbicara dengan sang istrinya. Jadi waktunya dia itu lebih banyak digunakan di luar untuk minum-minuman dengan klien-kliennya. Tapi menariknya adalah si istri itu tetap menghargai atau menghormati me time-nya si suami ini meskipun dia merasa kesepian di sebuah rumah, di sebuah keluarga, dia merasa sendiri, benar-benar sendiri tanpa ada suami tapi seperti tidak ada suaminya gitu. Lalu perasaan si istri itu adalah dia juga merasa asing dengan dirinya sendiri. Benarkah kehidupan seperti ini yang dia inginkan? Nah, dari cerpen ini kita belajar bahwa waktu untuk sebuah keluarga itu sangat penting hadirnya, ya kan? Meluangkan waktu untuk keluarga, untuk anak-anak, ya kan? Itu adalah hal yang sangat penting. Oke, lanjut ke cerpen yang ketiga, ada judulnya Menara Pasir. Di cerpen ini mengisahkan tentang seorang wanita yang kuliah jurusan melukis, seni berarti ya, dan dia mengagumi seorang lelaki yang dia juga pelukis, karya-karyanya itu dia kagumi, terus juga bentuk tubuhnya dia kagumi. Pokoknya bagi tokoh ini tuh si laki-laki ini sangat sempurna dan ingin menjadikan suami. Sampai akhirnya banyak sekali hal-hal yang dia lakukan, mengunjungi studionya, mengunjungi pamerannya, lalu juga dibantu oleh sang ayah dan teman-temannya hingga kemudian dia bisa menikah dengan si lelaki pelukis ini. Tapi ternyata kehidupannya juga tidak seperti yang dia harapkan. Padahal sebagai perempuan dia tuh melakukan kewajibannya si istri ini dengan baik. Suatu ketika si suami ini mengundang teman-temannya untuk datang ke rumahnya, dan teman-temannya itu ternyata adalah orang-orang yang sangat terkenal di bidangnya, dan tentunya si istri dan ayahnya itu adalah kenal dengan orang-orang tersebut. Nah, tetapi ada hal yang tidak disangka oleh si tokoh utama ini adalah ketika teman-temannya datang ke rumahnya itu, teman-teman dan suaminya bahkan meminta si istri itu untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, yaitu untuk menghibur mereka, bernyanyi di depan mereka, dan itu terus berulang-ulang gitu. Sampai akhirnya si tokoh wanita ini dia merasa seperti, kok hidupnya seperti ini ya kan? Dan terus dia merasa muak. Suatu hari juga langsung dia seperti diperkosa oleh teman-temannya dan bahkan ada si suaminya itu. Sampai akhirnya dia merasa sepertinya ayahnya akan setuju dengan keputusannya kali ini. Gitu aja sih. Jadi Jam Pasir itu menurutku mengibaratkan mengenai perputaran waktu. Seandainya waktu bisa diputar, tentunya wanita itu tidak akan menikah dengan si suami. Jadi aku juga belum menikah ya, aku tidak tahu. Jadi aku harus hati-hati untuk memilih suami tentunya. Jangan pilih laki-laki yang bertanggung jawab. Oke. Itu adalah wejangan untuk diriku sendiri dan untuk kalian yang belum menikah.
Nah, aku udah memberikan impresi 3 cerpen, masih ada 4 cerpen lagi ya kan, yang kamu bisa baca kelanjutannya, kamu bisa beli bukunya di toko buku. Aku belinya online sih, jadi harganya sedikit berbeda karena ini juga bukunya dari tahun 2019. Ya, bulan Juli, ya udah agak lama juga sih ya, tapi ini masih recommended banget buat kalian baca. Jadi makasih banget buat kamu yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai ini, dan semoga aja kalian bisa membeli buku yang asli. Serta tentunya pastikan kalian juga nonton video aku yang lainnya, karena video aku yang lainnya tidak kalah menarik dengan konten aku yang sekarang ini. Terima kasih, bye!